Ayo Pak, sebut. Habib. Lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Hersy Gunarif dari Forum News Network. Seperti bisa kita duga sebelumnya, kembalinya Habib Rizik Syihab ke tanah air setelah 3,5 tahun berada di Arab Saudi, menjadikan politik di dalam negeri, peta politik di tanah air menjadi jauh lebih dinamis. Dan perkembangan yang paling menarik itu saja adalah pencopotan baliho yang dilakukan oleh Pangdam Jaya Mayor Jenderal TNI Dudung Abdurrahman. Dan tidak hanya sekedar pencopotan baliho, tetapi juga pernyataan dari Maijen Dudung bahwa kalau perlu FPI dibubarkan itu menjadi sangat menarik. Mengapa? Karena banyak yang khawatir ini merupakan tanda-tanda awal dari rezim pemerintahan Jokowi melibatkan TNI dalam politik sehari-hari atau politik praktis. Dan ini tentu saja sebuah tabu besar yang harusnya dihindari oleh TNI. Nah, berkaitan dengan ini, berkaitan dengan pencopotan baliho itu, ada statement yang sangat menarik. Pertama dari Istana, dan kemudian dari Mabes TNI sendiri. Yang paling awal tentu saja sinyalnya muncul dari Istana, karena melalui staf ahli di Kepala Staf Kepresidenan, Doni Gahral, menyebutkan bahwa tidak ada perintah dari Presiden untuk membubarkan FPI. Tetapi kalau kita membaca lebih jauh statement dari Doni, kelihatannya memang ada sikap yang mendua dari Istana Presiden. Satu, pertama tidak ada perintah, tetapi dia tidak melihat bahwa pencabutan baliho yang dilakukan oleh Pangdam Jaya itu sebagai sebuah pelanggaran. Karena menurut dia bahwa ada ketentuan di dalam perundang-undangan yang memungkinkan Kodam atau TNI untuk terlibat dalam masalah-masalah seperti itu. Sinyalemen yang kedua muncul dari pernyataan Mayor Jenderal TNI Ahmad Riyad, Kepala Pusat Penerangan TNI Angkatan Darat. Jadi pada hari Ahad kemarin, dia menyatakan bahwa tidak ada perintah dari Panglima TNI atau dari Mabes TNI untuk melakukan pencopotan baliho. Jadi menurutnya itu adalah kebijakan dari Pangdam setempat. Tapi juga tidak ada penjelasan dari Riyad apakah itu dilarang ataukah ada larangan dari Panglima TNI. Tentu saja sikap mendua ini menjadi menarik perhatian karena di satu sisi tentu saja Istana Presiden dan juga Mabes TNI tidak mau terlibat dalam soal itu, tetapi di satu sisi mereka juga tidak menyatakan itu sebuah yang salah atau itu dilarang. Jadi sekarang ini, sementara ini kita bisa simpulkan bahwa Pangdam Jaya memang dibiarkan sendiri beraksi di lapangan, tetap tidak diberi semacam blessing atau restu, tetapi juga tidak dilarang. Anda tentu bisa menafsirkan sendiri sebenarnya apa yang sesungguhnya sedang terjadi. Sebab kalau kita melihat dinamika sebelumnya, bagaimana Panglima TNI memberikan pernyataan yang sangat keras tentang kelompok-kelompok yang ingin memecah belah persatuan dan kesatuan. Kemudian ada show of force dari pasukan khusus TNI di Markas Petamburan. Dan kemudian juga sebelumnya Panglima TNI melakukan kunjungan-kunjungan ke markas-markas pasukan khusus. Ini tentu saja menunjukkan situasi negara dalam persepsi dari TNI dalam kondisi yang genting. Saya akan coba sedikit mencoba membuat suasana lebih calming down, karena saya kira ini kita mesti hati-hati menyikapi perseteruan antara Pangdam Jaya dengan Markas Petamburan atau Markas FPI di Petamburan. Saya mencoba ikut juga melokalisir persoalan ini dengan menyebut itu karena memang secara resmi Panglima TNI maupun Istana tidak mengakui adanya perintah dari mereka. Nah, coba kita calling down sedikit. Apakah memang seorang Habib Rizik Syihab itu begitu menakutkan sehingga dia harus dihadapi oleh TNI? Karena apa? Karena seperti kita meminjam bahasa dari Pangdam Jaya bahwa Satpol PP, kemudian polisi juga tidak mampu
menghadapi FPI dan Habib Rizik Syihab. Nah, bagaimana sebenarnya figur Habib Rizik Syihab ini? Cobalah kita sekarang jangan lihat dari pandangan orang-orang Islam, pandangan komunitas Muslim. Kita coba dengar pandangan dari seorang tokoh non-Muslim, yakni Lius Sungkarisma. Beliau adalah tokoh Buddha dan juga seorang aktivis. Nah, ini perbincangan dengan Lius Sungkarisma ini cukup menarik dan sebenarnya kita rekam kemarin beberapa waktu lalu dalam diskusi dengan para diaspora Indonesia di berbagai belahan dunia yang tergabung dalam forum Tanah Air. Coba kita ikuti pengakuan dari Lius Sungkarisma berikut ini. Bahkan dalam dialog di Megamendung, di pesantren Habib, laporkan kalau ada yang nggak benar. Itu semua menyaksikan. Waktu itu kita kasih Habib Rizik sama teman-teman itu Man of the Year buat Habib Rizik. Karena 212 itu damai. Yang dipikir orang bakal ribut, bakal rusuh, ketakutan. Ternyata berapa teman saya ikut hadir dan menyaksikan. Rumput pun nggak diinjak. Kalau ada yang injak, diteriakin, "Woi, jangan sana." Saya lihat langsung itu. Nah, karenanya seringlah terjadi dialog sama Habib Rizik, makin hari makin mengenal, makin cinta kita. Jadi kalau kemarin ketemu Habib itu kita bisa langsung kontak gitu. Saya gini, "Habib," Habib lihat dan kasih gitu. Aduh, hati rasanya, itu jalannya lama loh. Saya naik mobil itu, kita berangkat jam 5 lebih itu. Pikiran lancar gitu ya, karena kan kata Menko Polhukam kita kan, Habib pengikutnya sedikit. Ternyata 8 kilo sebelum sampai bandara, mobil udah nggak bisa jalan. Kita tunggu 1 jam, 1,5 jam, nggak jalan. Ambil keputusan, jalan kaki. Jadi saya nggak sempat sampai ke sana. Ya, karena kan Medan ini berat nih, jalan. Begitu banyak teman-teman ngajak foto, nyapa, saling ngobrol. Ya saya sih senang itu-gitu ngaso kan. Tapi panasnya luar biasa. Hilang itu capeknya. Hilang itu pada saat ketemu Habib. Jadi momentum ini jangan disia-siakan. Kalau Habib masih dijelek-jelekin gitu, aduh, norak. Pemerintah ini harus bertanggung jawab. 3,5 tahun. Saya begitu Pak Prabowo sama Pak Jokowi damai, saya nggak pusing, udah selesai lah. Tapi ada tugas yang belum, yaitu balikin Habib Rizik. Saya sama teman-teman tuh, ada Yani, Ahmad Yani. Ada dari Solo, Taufik, pengacara. Pak Kaban. Itu roadshow dari Jakarta ke Solo, ke Jogja, ke Pontianak, ke Medan. Itu minta balikin Habib Rizik. Karena ada tugas negara, nggak boleh ada warga negara terkatung-katung di luar negeri tanpa dilakukan pembelaan. Ini yang bikin kita, kenapa kok tega betul gitu. Padahal kita ini kan dikenal sebagai negara Pancasila. Ya karena kampanyenya itu kan saya Pancasila, saya Bhinneka. Ya Pancasila kan ada persatuannya, ada keadilan sosialnya. Tapi ya mane ade. Tapi kalau kita ngomong gini, dipanggil lagi nih besok nih. Oke, Bang Lio sudah sempat ke Petamburan belum setelah beliau kembali ke Indonesia? Saya pilih nggak pergi dulu karena saya yakin banyak yang mau datang.
Jadi nanti ini setelah acara selesai, nah, baru kita ke Petamburan. Ya. Saya udah ngomong sih sama Pak Slamet ya, Ustadz Slamet ya. Selamat Arif. Ya, kalau ada waktu saya mau ketemu. Ya, nanti saya bilang Habib. Sampai sekarang belum ada kodenya. Saya betul-betul nggak mau ganggu beliau lah, karena saya tahu orang yang rindu sama beliau itu akan banyak sekali. Ya, saya nggak ada kepentingan lain selain saya lihat hanya figur Habib Rizik inilah yang bisa memperbaiki kesemrawutan keadaan kita. Itu tadi pendapat dari Lius Sungkarisma. Tentu Anda bisa mendengar dari pendapat dari tokoh-tokoh lain. Tetapi tentu saja dari pendapat Lius Sungkarisma kita sedikit banyak mendapat gambaran bagaimana sebenarnya Habib Rizik Syihab itu dan bagaimana posisi beliau dalam peta politik Indonesia, dan juga yang paling penting soal isu yang belakangan ini dimunculkan soal apakah beliau itu juga termasuk tokoh yang mencoba memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Silakan Anda mengambil kesimpulan sendiri. Saya Hersbun Arif, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.